Ini tertanam di intinya. Tidak ada obat yang bisa menyelamatkannya sekarang. Kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Dr. Wu. Dia adalah satu-satunya cucu perempuanku. Bisa punah. Kakek. Aku bisa menyelamatkannya. Biarkan dia masuk. Bahkan jika aku belum sepenuhnya terampil, aku bisa menggunakan Ghost Needle untuk membuatnya tetap hidup. Meng. Divine 13 Needles Dillerang. Itu akan menjeratmu dalam konsekuensi karma. Kakek. Terjadi dimudahkan untuk menyelamatkan nyawa, kan? Tidak mungkin. Dr. Wu. Dokter muda ini tampaknya sangat luar biasa. Mei Hui juga cantik langka. Jika kamu bisa menyembuhkannya, aku siap untuk menikahkannya dengannya. Aku mohon, keluarga Wangmu benar-benar bermimpi tinggi. Pembaruan terbaru. Ketua grup yang perusahaan Fortuna 500 akan runtuh. Hadiah global ditawarkan untuk dokter ajaib. 100 juta. Hei Diana, 100 juta. 100 juta. Itu kekayaan tak terbatas. Aku dengar penyakitnya mematikan. Bahkan tim medis terbaik gagal. Dokter ajaib, bahkan dewa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Nona ketua keluarga yang aku bersumpah. Jika seseorang bisa menyelamatkan kakekku, aku akan setuju apapun. Bahkan pernikahan. Kenapa tidak ada sinyal sekarang? Aku sedang menikmati pertunjukan kecilku. Kakek. Aku akan keluar. Meng, perjalanan ini ke kota Long bukan sekadar memajukan pengobatan tradisional Tiongkok. Juga, kamu harus menepati janjimu kepada Wang Meihui. Jarum tulang yang kamu taruh di otak Wang Meihui sudah mencapai batasnya. Ingat, kamu harus menggunakan 13 jarum ilahi untuk memperpanjang hidupnya. Kalau tidak, dia akan mati. Jangan khawatir, kakek. Aku akan mengundangmu ke pernikahanku. Bau busuk sekali. Jelas perutnya meradang. Selain itu, giginya juga busuk. Kamu butuh yang baru. Takdir mempertemukan kita. Aku harus memperbaikinya. Saat aku kembali, kamu akan mendapat yang emas. Nona. Tuan Li menelepon balik. Dia bilang tidak bisa menyembuhkan penyakit Tuan. Dia juga bilang, tidak ada orang atau obat yang bisa membantu. Kamu boleh pergi dulu. Biarkan aku sendiri. Ya. Klinik Baozi. Pasti. Klinik muridku. Berhenti. Kamu tahu ini tempat apa? Dan kamu langsung masuk begitu saja? Aku mencari murid terdaftarku, Chun. Saya Pa Chan? Namanya Su Zeng Chun. Dari mana kamu datang? Berani-beraninya kamu memanggil Dr. Su dengan namanya? Kan? Kamu tidak punya malu? Nona kedua keluarga yang datang berobat. Pergi sekarang. Stop it. Lepaskan aku. Menyimpan keinginan itu tidak baik untukmu. Melepaskannya dengan benar adalah jalan yin dan yang. Apa yang kamu katakan? Berhenti. Zus Anli. Xia Jusu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kembalilah. Singkirkan jarum-jarum itu. Chun.
Klinik Baozhi, Chun. Chun. Kamu baik saja? Bisa aku bantu? Apa yang terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Apa yang dia inginkan? Jangan-jangan dia sakit kaki? Bejenggan. Mengerti. Kamu brengsek. Aku akan panggil polisi. Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa membaca. Aku sedang memperbaiki tulangmu. Kakimu sudah lebih baik sekarang. Maafkan aku. Aku salah paham. Terima kasih. Aku bilang aku tidak mengerti. Di mana Su Zhengchun? Aku tidak yakin. Apakah kamu bisa menggunakan obat tradisional Tiongkok? Abhasiamu tidak akan hilang seketika. Tapi aku bisa membuatmu bicara sebentar. Futu, Zongfu, Tiantu, Dazui, Feishu, Fengmen, Xinshu. Apa yang terjadi? Di mana Su Zhengchun? Aku tidak tahu. Aku bisa bicara sekarang. Gendut. Aku sekarang bilang Sidi. Aku akan menemuimu nanti. Lain kali, aku akan membantumu. Aku harus pergi. Gendut, kamu di mana? Nona. Nona, kamu baik-baik saja. Siapa pria itu? Apa yang terjadi? Cepat, ikut aku cari pria itu. Kamu, siapkan jarummu. Aku kelelahan. Apa kau masih laki-laki? Api dalam dirimu terlalu kuat. Membuka jalur energimu. Bangun sekarang. Dasar kau. Kembali lagi. Dan kau akan menyesal. Guru, Siapa berani ganggu aku? Aku akan menghajarnya. ada anak baru datang. Dia tidak menghormatimu. Mengaku sebagai gurumu. Apa? Di siang bolong. Ada yang berani palsukan guruku? Apa dia awal 20-an? Berpakaian sederhana dan sepatu kain? Oh, tidak. Kau buat masalah besar. APA? Nona, Dear Sue, apa ada dokter lain yang setara kemampuanmu? Apa kau temukan orang seperti itu? lebih baik dariku? Jujur saja, sejauh ini belum ada. Nona, kalau guruku ada penyakit Jerman yang hanya sepele. Di mana gurumu? Tuanku, sangat rendah hati. Bahkan tidak kasih nomornya. Tapi dia mampir hari ini. Cek kamera keamanan. Kita harus temukan dia. Tuan Meng, Si gendut, Tuan Meng, benar-benar kamu. kamu terlihat jauh lebih kurus. Mengantar barang sangat melelahkan. Pakaianmu. Ini yang kupakai saat bekerja di bidang properti. Aku baru ganti pekerjaan. Tidak mampu beli baju baru. Kamu akan membantuku kali ini, kan? Ayo pergi. Makan dulu.
Lalu kita akan pergi menemui tunanganku. 3 tahun telah berlalu. Selamat datang pulang, Nona. Kakak, aku bertemu dengan tabib ajaib hari ini. Hanya dengan gerakan tangannya, aku bisa bicara. Kakak, aku bersumpah ini benar. Kalau dia begitu hebat, kenapa tenggorokanmu tidak sembuh? Kenapa kamu tidak membawanya pulang? Dengarkan aku. Jangan khawatir tentang kakek. Bibi dan paman-paman kita menunggu untuk membagi harta setelah kakek meninggal. Aku lelah menghadapi mereka. Jangan tambah bebanku. Aku akan menangani semua ini sendiri. Nyonya, kami punya petunjuk tentang orang itu. Chuameng, keluarga tunanganmu sangat kaya. Bibi, Apakah kamu Wuming? ya, Chuameng, tunanganmu sangat cantik. Bibi, kamu sangat dermawan. Datang untuk menyambutku. Kamu terlalu sombong. Kamu pikir kamu layak? Apa yang kamu katakan? Wuming, kamu hanya orang asing dari pegunungan terpencil. Kamu sama sekali tidak layak untuk putriku. Keluarga kami memiliki aset bernilai puluhan juta. Di kota Long, kami termasuk yang terbaik. Kamu tidak akan pernah mencapai standar kami. Mei Hui Wang. Apakah kamu juga merasa seperti itu? Wuming, meskipun kita sudah menikah, diatur oleh para tetua. Aku mengendalikan takdirku sendiri. Pesanggenku haruslah seorang pahlawan sejati, dengan banyak kemenangan. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Aku yakin kamu mengerti. Kamu, kalian berdua. Sak jagoan. Kamu salah paham. Saat aku menyelamatkanmu, Konyol, Wuming. Pernikahan bukan permainan anak-anak. Ambil uangnya dan pergi. tapi kamu masih terluka. Aku datang untuk membantumu. Diam. Teruskan begini. Kamu akan diusir. Kamu pikir ini benar? Sayang, cepat. Tuan yang sudah datang. Cepat. Likas. Sungguh sok. Tuan yang, tolong. Mei Hui, sudah lama. Aku sangat merindukan. Tuan Yang, jaga sikapmu. Berani-beraninya kamu bicara seperti itu padanya. Dia adalah salah satu pewaris dari grup yang... Jika kamu bisa mendekatinya, kita akan sukses besar. Hentikan sekarang. Jangan orang Kampung Adiu. Orang Kampung ini tunangannya? Aku yang akan menanganinya. Tuan Shuangeng, bantu aku menghabisi seseorang. Malam ini, aku ingin tangannya ada di depanku. Ayo. Aku datang. Sabar. Tuan Ming, apa rencanamu? Saat aku keluar, aku membuat 2 janji. Satu adalah menyembuhkan penyakit tunanganku, Ayo pergi. Dan yang kedua? untuk mempraktikkan dan mempromosikan pengobatan tradisional Tiongkok. Carl E.T., Lord Biasa. Kenapa kita tidak membuka klinik bersama? Kamu merawat pasien. Aku yang menjalankan perusahaan. Oke. Berapa yang kamu punya? Sekitar 300–500 dolar. Itu saja. Lupakan. Lihat di sana. Akhirnya menemukanmu. Kamu lapar? Bertemu adalah takdir. Ayo, ambil sedikit. Nona kedua bilang kemampuan medismu luar biasa. Dia ingin memintamu merawat tuan kami. Kamu terlihat belum 20 tahun. Benarkah kamu berbakat? Kamu salah orang. Aku hanya dokter biasa.
Kami tutup. Lebih baik tidak dipukuli. Pergi sekarang juga. Pergi cepat. Pergi. Kamu adalah Wu Ming, bukan? Kamu cukup sombong. Kamu pikir kamu siapa? Siapa kamu? Kamu terlihat cukup imut. Ikuti aku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Berani menyentuhku? Kamu tidak ingin tanganmu lagi? Kamu dengar itu? Keren sekali. Tepat seperti yang aku suka. Jengga. Tidak ada yang berani menantangku. Belum lahir. Kakak. Lepaskan aku, brengsek. Kamu ingin mengakhiri hidupmu? Kamu berani melawan keluarga yang? Teman-teman, tangkap dia. Kau sudah mati. Lalu jelaskan mengapa aku selesai? Bosku adalah Liu Shuangying, si dua senjata dari Long City. Dia bilang, dia ingin tanganmu. Tidak ingin ditebak. Hancurkan saja tanganmu sendiri. Ayo lihat siapa yang berani menyentuhku hari ini. Omong besar. Lepaskan mereka sekarang. Bosku sudah datang. Lepaskan aku. Kalau kau ingin hidup. Mengerti. Kau bertarung dengan baik. Dan kau punya nyali. Sayang sekali. Sudahkah kau mempertimbangkan cara matimu? Memang, sudah. Hidup sampai tua. Lalu pergi dengan tenang. Mungkin kau bisa memberitahuku. Bagaimana aku seharusnya mati? Semua orang tahu bahwa dengan senjata emas dan perak, Long City berada di bawah kendaliku. Jika aku ingin tanganmu, kau tidak akan bisa melindunginya. Teman-teman, potong tangannya. Tunggu. Kau adalah Tuan Lu, kan? Lucu sekali. Sudah kubilang kau harus banyak membaca. Promosi harus dimulai dari anak muda. Aku mengerti. Nona, kau mengenalku? Maka kau pasti tahu Lei Chonghe. Jangan sebut nama bosku langsung. Hanya karena kau mengagumiku. Lei Chonghe, apakah kau punya bawahan bernama Liu Shuangying? Bawahan? Tanyakan padanya. Apakah dia mengganggu orang yang tidak seharusnya? Liu Shuangying. Chuan Lei. Liu Shuangying. Kalau kau ingin mati, jangan lepaskan aku. Kamu berani menantang keluarga yang? Apa kamu gila? Atomi man bodoh? Berani-beraninya kamu melakukan itu. Chuan Lei, kamu tidak tahu. Ini perintah Tuan Yang. Bawa anak buahmu. Jangan minggir sekeren. Baik, Chuan Lei. Maafkan saya, Nona. Apa yang sudah kukatakan pada kalian semua? Lakukan satu hal saja. Cari uang. Jangan lepaskan aku. Dalam hal yang tidak berguna ini. Mengerti? Ayo pergi. Kepala. False. Tuan, tolong beritahu kami. Apakah Anda benar-benar ahli dalam pengobatan? Jika ya, apa tingkat keahlian Anda? Saya hanya dokter biasa. Tidak punya jabatan resmi. Nona, sudah kubilang. Jangan buang waktu di sini bersamanya. Ayo pergi. Nona. Jangan pergi. Berikan kami kesempatan. Temanku adalah dokter ajaib. Tuan Meng. Kami tidak berbohong. Hanya mengatakan yang sebenarnya pada mereka. Betapa cantiknya mereka. Memiliki mereka bersama kita. Bukankah itu menyenangkan? Bergeraklah. Sayang sekali. Berhenti. Berhenti. Jangan pergi. Berhenti. Kamu harus tetap di sini. Ini semua karena kamu. Kamu harus membayar. Bayar uang. Kamu benar. Berapa? $3.000. Ada apa ini? Ha! Bos. Ini semua yang aku punya. Cukup nggak? Mau ngemplang bayaran? Panggil polisi. Aku nggak punya uang tunai. Bos. Lu sakit? Yang sakit tuh elu.
Siapa yang lu ketak? Bos, ada waktu sebentar? Nggak mungkin. Pak Lurah. Lu impoten ya? Nggak masuk akal. Obatnya nggak mempan? Gimana lu tahu? Aku baru baca aura istri lu. Nggak masuk akal. Dari aura istri lu. Lu tahu aku impoten? Nggak masuk akal. Aku punya obat. Yang bisa mengembalikan tenaga lu. Bikin lu segar kembali. Biasanya aku nggak jual ini. Danger. Kita nggak dapat banyak. Lu nggak bisa biarin dia pergi begitu aja. Lu berhenti. Apa yang lu lakukan? Apa yang lu kasih ke suamiku? Danger. Kita nggak dapat banyak. Lu nggak bisa biarin dia pergi begitu aja. Lu berhenti. Apa yang udah lu lakukan? Apa yang lu kasih ke suamiku? Sayang. Lu gimana? Cepetan, bilang sekarang. Sayang, lu baik-baik aja. Cepetan ngomong. Tunggu dulu. Semuanya, sini lihat. Nih orang, rusakin kios kita. Bahkan kasih racun ke suamiku. Semuanya, Instagram. Bawa dia ke polisi. Sayang, kamu baik-baik saja. Sayang, katakan sesuatu. Kamu membuatku takut. Sayang, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Sayang, katakan sesuatu. Hentikan. Apa yang terjadi? Dia belum membayar. Lupakan uangnya. Pulang. Kenapa harus kembali? Pergi. Ayo pulang. Apa maksudmu? Dia belum membayar. Apa maksudmu? Sayang, apa yang terjadi? Dia tidak membayar. Apa yang terjadi? Gendut, kenapa kamu di sini? Bukankah kamu yang kabur? Bagaimana bisa kamu menyalahkanku? Aku kembali untuk membawa motor ini untuk melunasi hutang. Ini satu-satunya milikku. Baiklah. Ayo kita cari Lei Changhi. Aku butuh dia untuk menangani 3 tugas. Lei Changhi, Boss Long City? Apa yang bisa dia lakukan untukmu? Dia akan membantuku. Bahkan berterima kasih padaku. Tuan Long. Kamu membuatku dalam posisi sulit. Aku tidak bisa menyinggung keluarga Yang. Jika sesuatu terjadi pada Nona Yang Ling, di tempatku, aku tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. Tuan Lei, apakah maksudmu? Kamu tidak menghormati keluarga Long? Aku tidak bermaksud begitu, Tuan Long. Aku tidak berani mengambil risiko membuat tidak senang kalian berdua. Selain itu, klub ini milik keluarga Yang. Aku hanya membantu mengawasi. Baiklah. Jika kamu takut, jangan ikut campur. Aku akan bertemu Yang Ling di sini malam ini. Suruh semua orang pergi. Apapun yang terjadi selanjutnya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bagaimana bisa? Long Gang. Kau keterlaluan. Ini masih dalam kendaliku. Apapun yang terjadi di sini, aku tidak bisa cuci tangan. Benar kan? %5 Saham Long Group. Senang bekerja sama. Klub pribadi. Dilarang masuk. Bro, bagaimana kami bisa masuk? Kekayaan tidak ada nilainya. Kau butuh kartu hitam. Henny Kino Basmo, Tuan Lei. Kami datang untuk menemuinya. Kalau kau kenal dia, telepon dia. Bro, ambil rokok. Biarkan kami masuk. Pergi sekarang, atau kau akan diusir. Dan kau... Ya tidak, kalian semua berhenti.
Salam, Nona. Apa yang terjadi sampai berkelahi? Ada apa? Nona, mereka tidak punya kartu hitam. Masih cari masalah. Kami coba menghentikan mereka. Aku datang untuk urusan pribadi dengan Lei Changhe. Tidak ada niat jahat. Di saat penting ini dengan kakek sakit. Masalah apapun. Bisa jadi bagian dari rencana jahat. Kau harus menyetor 20 juta. Dan dapatkan janji bintang. Untuk menerima kartu hitam sebagai VIP. Jika kau berhasil, kau selalu diterima di sini. Jika gagal, silakan pergi segera. Ini bukan tempat untukmu. Lihat orang-orang itu. Berpura-puralah kita orang miskin. Sudah cukup. Tuan Ming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita coba? Cari jalan masuk yang lain. Ayo pergi. Tuan Long, obatmu. Apakah benda ini berfungsi? Tenang saja. 1 tetes bisa membuat Ratu Es tergila-gila. Kami sering menggunakannya. Bagaimana dengan milikku? Hanya 1 pil Jingang. Bisa sepenuhnya memuaskan ambisimu. Kamu ini. Aku benar-benar peduli padamu. Kamu bisa pergi sekarang. Kamu sudah sampai. Langsung ke intinya. Aku sangat sibuk. Tentu saja, aku punya sesuatu yang penting. Suruh orang-orangmu keluar. Katakan saja. Ini semua adalah pengikut setiaku. Bicaralah dengan bebas. Nona Yang, kamu masih sangat hati-hati seperti biasa. Bagaimana kalau Fire Can Miracle menunggu di depan pintu? Masalah ini menyangkut kelangsungan hidup grup Yang. Tolong. Sudah waktunya bicara sekarang? Jangan terburu-buru. Minum dulu. Aku tidak ingin minum hari ini. Jika kamu tidak mau menunjukkan rasa hormat dasar ini padaku, seharusnya pergi saja bicara bisnis dengan paman keduamu. Perjanjian apa yang akan dia buat denganmu? Ada apa? Takut aku akan meracunimu? Ini adalah tempatmu. Beranikah kamu? Ada apa? Takut aku akan meracunimu? Ini adalah tempatmu. Beranikah kamu? Tuan Long, jangan berbelit-belit lagi. Ini mulai membosankan. Quechua Yang sekarang sedang sakit parah. Bisnis keluarga Yang berada dalam situasi genting. Paman kedua Anda ingin mengambil alih kendali. Saya yakin Anda sudah mengetahuinya. Anda sudah tahu semua ini, kan? Jika Tuan Long datang hari ini hanya untuk memberitahu saya hal ini, tidak perlu terus berbicara. Tenang saja. Begini saja. Kesuksesan grup Yang sebagian besar dibuat oleh ayah Anda. Tapi dia meninggal begitu mudah.
Anda dan adik Anda terlalu baru dalam permainan ini. Tidak cukup berpengaruh. Tapi saham yang Anda pegang paling banyak selain kakek Anda. Jadi, jika kakek Anda benar-benar meninggal dan sesuatu terjadi pada kalian berdua, apa yang akan terjadi? Apa maksud Anda? Baiklah, saya akan jelaskan. Paman kedua Anda meminta saya untuk bekerja sama dengannya. Dia ingin menjatuhkan Anda agar dia bisa berkuasa. Setelah itu, saya akan mengambil beberapa saham di grup yang Longgang. Apakah Anda pikir trik kecil Anda bisa menimbulkan masalah bagi keluarga kami? Kami memiliki perebutan kekuasaan. Tapi kami tidak akan saling membunuh. Nona Yang, Anda mungkin pintar. Tapi saya yakin Anda terlalu naif. Saya tidak bisa menangani ini sendiri. Hanya jika keluarga Long Anda bertindak, ini akan berhasil. Anda percaya sekarang? Kenapa kamu memberitahuku tentang ini? Aku akan jujur padamu. Bagiku, bekerja denganmu atau pamanmu tidak membuat perbedaan. Jangan berhayal. Bekerja denganmu seperti bermitra dengan harimau. Urusan keluarga kami sendiri. Aku yang akan mengurusnya. Aku tahu kamu tidak akan menyerah. Tapi aku juga tidak ingin kejam. Nah, melakukan satu hal dengan berbagai cara akan menghasilkan berbagai hasil. Dan caraku adalah melindungimu dan adikmu di tanganku sendiri. Kamu menaruh obat di anggur? Syah! Ayo, berteriak. Berteriak. Berteriak sepuasnya. Mereka sekarang di bawah perintahku. Tapi tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyentuhmu malam ini. Kecuali kamu memohon padaku. Maka aku tidak bisa menolak. Lari, cepat. Bagaimana? Sakitnya sangat sekarang? Longgang. Aku lebih memilih mati daripada membiarkanmu berhasil. Bukankah kamu selalu bertindak superior? Seperti Ratu Es? Malam ini, aku ingin kamu melihat. Seperti apa dirimu saat kamu terjatuh. Maaf. Apakah namamu Lei Changhe? Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Lewat jendela. Omong kosong. Ini lantai 13. Aku tidak peduli itu. Pergi dari sini. Jadi kamu adalah Lei Changhe? Kamu pasti Lei Changhe. Kamu Hila? Ini kamar Lei Changhe. Yang di foto itu dia. Dia di mana?
Seluruh keluargamu gila. Mau hidup? Pergi sekarang. Mulut bau. Darah mendidih. Kamu penuh nafsu. Aku akan bantu kamu tenang. Mengerti. Kamu benar-benar ingin mati. Aku tutup nyiwa Mongeniu. Untuk membuatmu tenang. Obatnya kuat. Jika dia segera mati, kamu akan mati. Segel titik akupunktur sekarang. Apa yang bisa kulakukan untuk membantunya membersihkan? Obat ini sangat kuat. Apakah dia berhasil memecahkan segel? Aneh. Apakah otot leher dan sarafmu mengalami sesuatu yang tidak biasa belakangan ini? Semua tes sebelumnya tidak menunjukkan kemajuan. Tapi kali ini, laporan tes menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Sekarang kamu percaya, kan? Nona, jangan terlalu bersemangat dulu. Dr. Tang, apakah hasil ini akurat? Pasti. Banyak metode sudah dicoba. Mengaktifkan otot dan saraf di lehernya. Tapi semua tidak berhasil. Katakan apa yang terjadi. Ini mungkin bisa mengembalikan suaramu. Dr. Tang, apakah kamu pikir mungkin? Tanpa obat apapun, seseorang bisa saja melambaikan tangan dan menyelesaikannya? Tidak mungkin. Pemahaman kita tentang dunia tampaknya masih terlalu dangkal. Ayo cari orang itu. Ketika kamu bangun, kamu tidak akan mudah dikendalikan. Tapi tenang saja. Aku tidak akan mengkhianatimu. Kamu sudah bangun? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan padaku? Bukan apa yang kulakukan padamu. Tapi apa yang kamu lakukan padaku. Kamu dikendalikan obat. Kamu ingat, kan? Dia yang memberimu obat itu. Jika kamu benar-benar tidak ingat, telepon di sana merekamnya. Itu bisa membuktikan aku tidak bersalah.
terbalik. Jangan khawatir. Ini pertama kali untuk kita berdua. Aku Wuming. Aku punya KTP. Kita bisa menikah kapan saja. Aku akan bertanggung jawab. Aku peringatkan kamu tentang malam ini. Kalau berani memberitahu siapapun, kamu mati. Jangan khawatir. Setelah kita berbagi ranjang yang sama, kita sekutu. Sekutu tidak saling mengkhianati. Jangan biarkan imajinasimu liar. Bahkan jika itu terjadi, kita tidak mungkin bersatu. Ini 10 juta. Ambil dan pergi. Tinggalkan Long City. Jaga jarak dariku. Atau, aku akan membuatmu lenyap. Apakah wanita ini percaya uang bisa membeli segalanya? Aku akan anggap uang ini sebagai pinjaman dulu. Ada kabar? Nyonya, Lei Changhe. Itu luar biasa. Lei Changhe, cepat bergerak. Aku akan menghancurkannya. Tangkap dia. Ayo. Sudah cukup lama. Ada masalah? Nona, apakah kamu baik-baik saja? Maafkan saya. Kami tiba-tiba diserang. Untungnya, U dan anak buahnya datang membantu. Jadi, Nyonya, dia benar-benar membuat keluarga yang marah. Kita sama sekali tidak bisa mengabaikan ini. Dia menyinggung Longgang. Dia tidak bisa kabur. Lupakan saja. Aku akan bantu kali ini. Ikuti aku. Sayang, kenapa kamu di sini? Kangen aku? Maaf, aku tidak melihat banyak orang di belakangmu. Jangan salah paham. Tidak ada apa-apa antara kita. Kamu mengalahkan mereka? Apa yang membuatnya disebut mengalahkan? Itu membela diri. Lepaskan mereka sekarang. Jangan main-main dengan keluarga Long. Baiklah. Karena kamu. Jangan meremehkannya. Dia benar-benar membencimu sekarang. Jika kamu ingin hidup, pergi dari sini sekarang. Kita sudah bersama melewati semuanya. Kamu benar-benar peduli padaku. Wu, awasi paman saya baik-baik. Oh, Tuan Meng, bekas lipstik di lehermu. Apakah itu dari Nona Yang Ling? Aku akan memberitahumu segera. Tuan Lei, aku Wuming. Mari kita bicara. Kamu benar-benar petarung yang handal, tapi melawan kekuatan yang besar. Itu seperti telur menghantam batu. Longgang selalu mencari balas dendam. Jika aku jadi kamu, aku akan mencari tempat untuk bersembunyi dulu. Jangan khawatirkan aku. Tuan Lei, lepaskan celanamu. Tuan Lei, lepas celanamu. Bukankah ini terlalu memalukan? Tuan Lei,
Aku akan panggil anak buah sekarang. Aku pasti tidak akan biarkan dia keluar dari ruangan ini hidup-hidup. Aku ingin melihat kakinya. Biarkan dia. Tulang yang kuat. Cedera jaringan ringan. Tapi seharusnya tidak mempengaruhi berjalan. Masalahnya ada pada jalur energi. Kelumpian kakiku memang akibat tekanan saraf. Kau tahu soal pengobatan, ya? Tuan Lei, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Kesepakatan seperti apa? Aku akan sembuhkan kakimu. Dan kau tangani 3 tugas untukku. Kau ini siapa sebenarnya? Dokter ajaib? Kau tahu beberapa keterampilan setengah-setengah. Dan pikir kau tak terkalahkan? Anggota tubuh Tuan Lei sudah diobati oleh para ahli terbaik dari seluruh dunia. Tapi tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Bahkan Dr. Su yang terkenal dari kota Long tidak bisa berbuat banyak. Berani-beraninya kau bicara besar di sini? Su Zhengchun? Nama Dr. Su bukan sesuatu yang bisa kau bicarakan. Aku perlu mengajari muridku itu. Keterampilan dasarnya. Memalukan untuk disebut. Tuan Lei, setuju atau tidak? Anak muda. Aku akui kau sangat pandai bertarung. Aku menghargai orang yang terampil. Tapi kau sudah membuat keluarga Long marah. Aku benar-benar tidak bisa melindungimu. Soal mengobati kakiku, lupakan saja. Tuan Lei, kau toh tidak akan bertahan hidup. Kenapa tidak memberinya kesempatan? Kau kalah. Hasilnya mungkin bagus. Bagaimana jika? Konyol. Jika dia bisa menyembuhkan kaki Tuan Lei, aku akan melakukan apa saja. Baik. Aku belum pernah melihat orang meminta untuk melakukan itu. Anak muda. Yin Lin Kuan. Sui Hai. Ya ampun. Kakiku. Aku merasakannya. Langsung. Sudah. Tuan Lei, ingin memperbaiki kakimu? Ya. Tolong. Aku akan mengobati 1 kaki dulu. Setelah menyelesaikan 3 tugas, aku akan mengobati yang lain. Bagaimana? Oak. Apalagi 3. Bahkan 1000, aku akan setuju. Nyonya, aku menemukan detail tentang orang itu. Dia dari Gunung Zhongnan. Dijanjikan kepada keluarga Wang, klan yang kurang dikenal. Namun, keluarga Wang tidak menyukainya. Petunangan dibatalkan. Dia tidak bisa menerimanya. Untuk uang, dia terus mengganggu Nona Wang. Nona, jika dia benar-benar tahu banyak tentang obat, apa yang membuatnya bertindak dengan cara yang memalukan? Rumor tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Kita akan pergi menemui Nona Wang untuk mengetahui lebih banyak. Oak. Baiklah. Berdiri. Benarkah? Coba saja. Tuan Lei. Kamu berdiri. Keberuntungan datang, Tuan Ming. Tuan Ming, kamu sekarang seperti saudaraku sendiri. Aku berdiri. Aku akan menjadi agenmu mulai sekarang. Apapun yang kamu butuhkan, hubungi aku langsung. Mengerti? Oak. Saudara. Terima kasih banyak. Maju terus. Aku akan menghormatimu seperti orang tuaku sendiri. Dalam hidup ini, aku akan tidak pernah mengecewakanmu. Bahkan jika keluarga Long menekanmu, aku akan membantumu. Tenang saja. Duduk dulu. Aku akan memperbaiki kakimu yang lain. Kakak. Bukankah aku seharusnya menangani 3 tugas itu? Siapa memaci you? Kamu orang yang baik. Aku akan mengobatimu dulu. Anda bisa percaya padaku, yang mulia. Sangat sentimental. Setelah aku mengobati kakimu, aku perlu menemui muridku yang tidak kompeten. Duduk. Sayang. Berdandan yang cantik.
Tuan yang cukup tertarik padamu. Ibu. Aku bisa mengandalkan diriku sendiri. Mengapa aku harus bergantung pada orang lain? Selain itu, apa yang bukan milikmu tidak akan bertahan. Tuan yang tidak terlihat begitu mengesankan. Sayangku, jika kamu bisa menikah dengan keluarga yang, keluarga kita juga akan menjadi kaya. Oh, Ibu. Tentang pernikahanku, tolong jangan khawatir. Untuk pacarku nanti, dia harus punya karakter yang baik. Mampu. Dan sensia. Sayang, cobalah lebih realistis, oke? Tuan yang jauh lebih baik dari si Wu itu. 1000 kali lipat. Aku bahkan tidak menyebut Wu Ming. Hui. Ada APA? Hui. Jangan menakutiku. Ada APA? Kenapa kamu di sini? Ibu, apa yang terjadi? Dokter bilang, kamu mengalami gula darah rendah. Tanda-tanda fisik lainnya baik-baik saja. Gula darah rendah? Belakangan ini, kamu terlalu khawatir tentang kakekmu. Dokter bilang tidak apa-apa. Lanjutkan bicara. Dan aku akan urus proses pelongnya. Ibu. Mei Hui, jangan khawatir. Dokter Su yang terkenal sudah diundang untuk merawat kakekmu. Untuk ini, aku sudah habiskan banyak bantuan. Karena itu, kamu mengerti kan? Mei Hui, jadilah pacarku. Tuan Yang, hentikan ini. Berhenti berpura-pura tidak tahu. Asal kamu bilang iya, aku akan bawa kakekmu ke Dokter Su. Bagaimana? Tidak. Mengerti. Aku punya banyak cara untuk menangkapmu. Namun, aku mengagumimu. Aku tidak ingin menggunakan cara-cara keras itu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Pergi sekarang. Kamu tidak pantas di sini. Aku harus mengingatkanmu. Dalam keadaan ini, mungkin kecuali Dr. Su, nyawa kakekmu tidak bisa diselamatkan. Dan aku, satu-satunya kesempatanmu. Jika kakekmu melewatkan kesempatan ini, maka kamu yang akan bertanggung jawab atas kematiannya. Oh, Mei Hui. Temani saja aku. Biarkan kakekku bertemu Dokter Su dulu. Kamu tidak bisa menawar syarat denganku. Ini sejauh yang bisa saya lakukan. Kalau tidak, saya tidak akan pernah setuju. Luar biasa. Baru saja beberapa saat lalu, kamu masih cacat. Kamu boleh bangun sekarang. Bicaralah dengan sopan atau diam saja. Yang saya maksud adalah, Wu Ming benar-benar memiliki kemampuan nyata. Ngomong-ngomong, bukankah keluarga yang menawarkan 1 miliar untuk dokter yang baik? Kita bisa memperkenalkan Wu Ming. Ini memperkuat ikatan. Kita juga bisa mendapatkan komisi. Semua mendapat keuntungan. Tuan yang tetap dalam statusnya sekarang sangat menguntungkan kita. Tentang kemampuan Wu Ming, tidak boleh ada yang tahu. Atau, kamu akan menghadapi penderitaan besar. Ayah, kita sudah sampai. Kamu benar-benar seperti hantu. Mengikuti kita kemana-mana. APA, butuh uang? Kamu seperti anjing yang bandel. Nenek tua, kapan kamu melihat kami mengikutimu? Apa kami anjing? Jadi kamu adalah masalah yang tidak bisa kami hindari? Kamu,
Kamu orang yang panggung. Aku akan mencabik mulutmu. Ibyo, jangan turun ke level mereka. Kakek lebih penting. Su Zhengjun tidak bisa menyelamatkannya. Jika Dr. Su tidak bisa melakukannya, jadi kamu bisa? Ini klinik Baozi. Orang seperti kamu bahkan tidak bisa masuk pintu. Ini klinik Baozi. Tidak boleh berisik. Jika ada janji, tunjukkan. Jika tidak, jangan berkeliaran di sini. Izinkan saya bertemu Su Zhengjun. Ada janji? Jika tidak, masuk ditolak. Kalau begitu biarkan dia datang menemui saya. Beritahu dia namaku Wu Ming. Beraninya kau? Kamu pikir kamu siapa? Wu Ming, berhenti membuat masalah. Kamu membuatku merasa sangat jijik sekarang. Kamu puas sekarang? Apakah karena aku terlalu mudah bergaul? Sehingga kamu salah paham? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Lupakan mimpi-mimpi yang tidak mungkin itu. Jika aku masih memperhatikanmu, aku akan jadi bodoh. Tuan Yang, sekarang semuanya di tanganmu. Aku Tuan Yang, dari grup Yang. Aku kenal baik dengan Dr. Su. Biarkan kami masuk. Maaf, hanya bisa masuk dengan perjanjian sebelumnya. Begitulah aturannya. Tuan, memiliki saham di klinik Baozi. Jadi, dia adalah pemegang saham. Sekarang kamu juga menghalangi pemegang saham? Kamu, aku bisa bicara dengan manajermu. Memecatmu, percaya atau tidak? Investor, Dr. Su adalah pamanku. Manajernya adalah pacarku. Dengan sikapmu seperti itu, kamu tidak akan masuk. Kekek, Tuan Yang, cepat panggil dokter. Baik, Kakek, jangan khawatir. Kita akan segera masak dan menemui Dr. Su. Kekek, Jangan berterima kasih padaku. Jika napas itu tidak kembali. Dia sudah mati sekarang. jika sesuatu terjadi pada kakekku, aku akan membuatmu membayarnya. Apa kamu baik-baik saja, Ayah? Bagaimana keadaannya? Apakah panggilannya berhasil? ponselnya tidak menyala. Apa langkah selanjutnya? Dr. Su mungkin sedang sibuk. Ponselnya mati. Kakekku tidak bisa menunggu. Ya. Tuan, aku mohon padamu. Tolong biarkan kami masuk, oke? Aku mohon padamu. Bukankah Tuan Yang benar-benar ahli? Biarkan dia mencari cara. Bagaimanapun, aku bertindak sesuai aturan. Chun. Aku Wu Ming. Aku di depan klinik Baozi. Keluar dalam 2 menit. Atau kau akan berlutut di sini seharian. Nona, yang satu ini pamer lagi. Dia bahkan memaksa Dr. Su untuk berlutut. Aku yakin dia suka pamer. Mari kita lihat. Wu Ming, berhenti. Bukankah Tuan yang sudah menjelaskan tadi? Dr. Su tidak menjawab telepon. Haruskah kau menambah masalahku sekarang? Tepat. Apakah jujur itu sulit? Jika kau ingin menipu orang, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan baik, oke? Aku tidak bisa membuang waktu untuk kalian yang bodoh. Dalam 2 menit, semuanya akan terungkap. Banyak sekali orang hari ini. Tuan yang banyak bicara tapi lemah. Dan pria yang suka pamer ini. Kau pikir kau di mana? Apakah kau ingin mati? Kau benar-benar membuat kekacauan untukku. Tuan, pegang ini kerennya. Orang ini bukan urusan kami. Jangan libatkan kami, oke? Biarkan kami masuk. Jangan buru-buru. Jaga dia dulu. Jika kau hanya berlutut dan minta maaf ke klinik Baozi, aku tidak akan mengganggumu. 1 menit lagi. Tunggu sebentar lagi. Dalam 1 menit, jika Dr. Su tidak muncul, aku penasaran apa yang akan dia lakukan. Jika Dr. Su datang sebentar lagi, ini akan lebih menyenangkan. Berhenti. Bagus kamu sudah di sini, manajer. Kita dalam masalah. Kamu, Masih sama beraninya ya? Mau lebih banyak jarum? Di mana Su Zhengjun? dia sedang mengasingkan diri untuk mempelajari keterampilan penyembuhan. Aku punya teleponnya. Mengasingkan diri? Dia mungkin hanya bersembunyi karena tahu. Dia tidak cukup baik. Takut padaku. Kamu benar-benar menikmatinya, ya? Apakah ini tidak pernah berhenti? Kamu yang menelepon tadi? Ya, Bagaimana kamu bisa tahu nomor guruku? karena dia adalah pengikutku. Bravo.
Berani sekali kamu. Dr. Su terlihat berusia 50-an, mungkin bahkan 60-an. Dan kamu masih tumbuh gigi? Nok, berani-beraninya kamu menyebut diri sebagai guru Dr. Su. Kamu percaya kita semua bodoh? Kamu tidak bilang. Kamu adalah jenius alami S, kan? Dokter bedah kosmetik. Orang ini adalah guru Dr. Su. Maka dia seharusnya adalah guru besarmu. Serius, kamu bahkan tidak mengenali guru besarmu? Sebenarnya, aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Nona, sanggup memelukkan. Nyuri Dr. Su. Tidak tahu siapa guru Dr. Su. Kenapa Wuming begitu keras kepala? Mari kita lihat bagaimana jam ini. Siapa yang berani? Bermain tipu di klinik Baoshi? Aku akan patahkan kakinya untuk Dr. Su. Nona Shen, aku akan segera kembali. Itu Tuan Jin dari Jin Tong Builders. Statusnya setara dengan Lei Changhe. Hello. Aku yang Jin Bao dari grup Yang Jin Bao? Tidak pernah dengar. Kamu bersama kakak, selangnya tahu kakak Kejua? Aku keponakan paman Yang. Kerabat jauh. Tidak jauh. Kamu tidak bisa bicara bahasa Mandarin? Hibur dirimu sendiri. Tuan Yang, bukankah kamu keturunan langsung keluarga Yang? Bagaimana bisa orang asing berteriak seperti itu padamu? Tentu saja. Tapi sang tuan tua jelas menyuruhku untuk tetap rendah hati selama aku pergi. Rendah hati. Oh, Hollis. Menjadi. Halo, dokter. Aku akan urus ini untukmu hari ini. Proyek bangunanku baru saja dimulai. Kami tidak punya cukup batu bata. Jadi aku akan menjadikannya sebagai batu bata. Tuan Jin, terima kasih atas kebaikanmu. Tapi ini urusan internal kami. Kami akan urus sendiri. Nefus wajah hantu bawaan? Bukan. Bukan sejak lahir. Bagaimana kamu tahu? Keket? Ayah. Lihat kekacauan yang kau sebabkan. Jika sesuatu terjadi pada kakekku, kau tidak akan lolos. Dokter, tolong. Tolong selamatkan kakekku. Bawa dia ke ruang perawatan. Ya, aku juga ikut. Dia mungkin tidak akan bertahan jika aku tetap di luar. Wuming. Apa yang pernah keluarga kami lakukan padamu? Apa yang membuatmu terus menentang kami? Sekarang kamu untuk tuan kita. Apa yang kau cakap? Aku bersumpah ini benar. Nona Shen, Dr. Su akan bertindak. Ayo masuk dan lihat apa yang dia punya. Apapun yang terjadi pada keluarga Wang, bukan urusanmu. Pergi saja dari sini. Sekarang. Keluarga Wang sudah jelas-jelas bilang, kau tidak diterima di sini. Jika aku tidak masuk hari ini, ucapkan selamat tinggal pada papan klinik Bao Ziemu. Masih bukan urusanmu. Pergi. Tuan Meng. Ayolah. Patung tanah pun bisa marah. Raja Neraka gagal menyelamatkan jiwa malang ini. Aku juga tidak suka keluarga Wang. Tapi dulu kakek menyukai Wang Meihui. Tidak boleh mati. Nyonya, Wang Meihui akan mati. Apa yang terjadi? Bukankah itu kakeknya? Cepat. Keket? Ayah, Keket? Ayah, kau baik-baik saja? Ayah, tahan, ayah. Panggil master. Level 5. Menjadi. jangan khawatir. Dia luar biasa. Dan sekarang dia akan menjemput Dr. Su. Ayah. Jika jarum ini masuk, dia tidak akan selamat. Jika gagal, dia juga akan mati. Hanya satu kesempatan yang kumiliki, tapi patut dicoba. Dokter, tidak ada waktu untuk kita. Ayahku sekarang. Kobala. Apapun yang terjadi, kami tidak akan menyalahkanmu. Leikiku. Berhenti. Wuming, apa yang kau inginkan? Pergi. Wang Meihui, percayalah pada tempat ini. Pergi. Dokter. Leikiku. Cepat. Percayalah padaku. Pergi. Dr. Su ada di sini.
Dia mengalami serangan. Aku menghentikan titik-titiknya dengan jarum. Tapi dia... Kau hanya memoteh. Langsung ke intinya. How? Dia hamper pergi. Mengapa menunggu? Maddie, K-Cat, Ayah. pergi. K-Cat, Ayah. Jia, Dia pingsan. dokter yang dipuji-puji ini membunuh seseorang. Sepertinya klinik Baoshi akan hancur. Dr. Su, aku mohon. Tolong selamatkan ayahku. Apapun yang diperlukan. Keluarga Wang kami mampu membayarnya. Baik, aku memohon padamu. Jangan panik. Tenang. Ayah, tuanku, dia sudah meninggal. Maafkan aku. Tidak ada pasien yang pernah meninggal di klinik Baoshi. Jika dia meninggal di sini, reputasi kami hancur. Aku bisa melakukan lebih baik sebagai dokter. Ini seperti yang terjadi sekarang. Harus mencobanya. Mais, Perhatikan baik-baik. Aku akan tunjukkan lagi. 13 jarum ilahi. baik. Darah ujung jari. Menunjukkan energi yang terhambat. Minggir. Beri jalan. 13 jarum suci. 5 pertama mengunci takdir. Menghentikan dikit. Agar tidak berkembang. 5 tengah. Disebut gerbang surga. Membuka saluran energi tubuh. Yang ke-11 adalah kembalinya jiwa. Oh, Ayah. Semua ini hanya untuk pamer. Dokter Su, kamu tidak serius menganggap omong kosong orang bodoh ini, kan? Aku hanya kasihan pada Tuan Wang. Dipermalukan seperti ini, bahkan setelah meninggal. Sepertinya semuanya sia-sia. Wu Ming, aku akan menuntutmu. Kamu akan membayarnya dengan nyawamu. Aku akan beristirahat. Kamu yang tangani dari sekarang. Apa yang terjadi? Jangan biarkan itu mengganggumu. Aku tahu apa yang bisa kamu lakukan. Kamu harus tinggal. Ini belum selesai. Kamu penjahat membunuh ayahku. Mau kabur? Oh, Ayah. Kenapa menangkapku? Wu Ming yang melakukannya. Kamu harus menangkapnya, Ayah. Kamu hidup. Ayah. Hijab. Ayah hidup ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah dia baru saja meninggal? Jangan bicara seperti itu. Guruku ada di sini. Bagaimana mungkin ada yang bisa mati? Mengerti? Pasti jarum Dokter Su yang bekerja. Atau mungkin jarum Wu Ming juga membantu? Tidak. Master Hill. Dokter Su sudah lama mengganggunya. Wu Ming tiba-tiba muncul, pura-pura tahu sesuatu. Melihat orang tua itu sekarat, dia langsung pergi. Jelas sekali. Dokter Su adalah orang yang menyelamatkannya. Terima kasih, Dr. Su. Dr. Su, apakah analisaku masuk akal bagimu? Kamu benar-benar tabib sejati. Bawa Kelur Benda berisik ini. Sudah. Kamu. Itu gimana? Pergi. Detak jantung stabil. Dr. Su. Aku kehilangan banyak energi. Harus menyepi. Jangan ganggu aku apapun yang terjadi. Sungguh, ingat itu. Ingat baik-baik. Tuan Chan. Semuanya. Guru akan menyepi. Aku yang menangani semuanya untuknya. Lanjutkan. Nona Shen. Yu, apa kamu melihat Wu Ming? Tidak melihatnya. Apa dia gurumu? Aku tidak mau mengakuinya. Tapi kamu sudah menyaksikannya. Guruku bahkan terlihat lebih muda dariku. Masih merasa seperti bermimpi.
Di mana temanmu? Ke arah sana. Nona Shen, tenang saja. Dr. Su dan aku sudah lama kenal. Dia pasti akan membantu. Tuan Jin, bawa Wuming untukku. Tunggu, Nona Shen. Kamu tidak berpikir, Wuming adalah tabib ajaib? Dia sangat muda. Bagaimana mungkin? Benar? Akupunktur intensif benar-benar melelahkanku. Seperti aku berhutang pada keluarga Wang. Hei, bagaimana kamu masuk? Mengerti. Apa ini? Kamu tidak berbohong padaku. Kamu adalah tabib ajaib. Aku bukan tabib ajaib. Itu tidak benar. Keluar. Tutup pintunya, tolong. Malam yang kuhabiskan dengan Sang Ratu Es. Hari ini, perawatan jarum kuat. Sekarang aku merasa sangat lelah. Jika kamu setuju untuk merawat kakekku, minta apa saja yang kamu inginkan. Aku perlu istirahat. Apa yang kamu lakukan? Aku akan tidur denganmu. Kamu akan menyelamatkan kakekku. Oak? Aku mengerti kalimat pembukanya. Kamu ingin berbagi tempat tidur denganku? Bagaimana bisa kamu begitu santai? Bukan itu? Kamu naik ke tempat tidurku. Kamu bilang ingin istirahat. Kamu ingin tidur denganku? Aku bukan orang yang sembarangan. Aku sudah menikah. Guru besar, Nona. Lanjutkan. Bukan seperti yang kamu bayangkan. Dia yang menginginkannya. Bukan aku. Oh tidak. Mereka pasti salah paham. Kenapa kamu tidak keluar dan menjelaskannya? Aku tidak bisa membuatmu bicara sekarang. Asal istirahatlah dengan baik. Biarkan aku istirahat. Kapan mereka mulai bersama? Mereka hanya bertemu 2 kali. 2 kali? Fantastis. Kalau begitu dia adalah istri guru besarku. Kamu salah paham. Aku pikir dia ingin tidur. Jadi aku hanya. Tapi dia... Tidak terjadi apa-apa.
Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Beritahu saya segera saat dia bangun. Sudah selesai? Sang Grandmaster tidak sekuat itu. Bukankah kamu bilang ini pasti berhasil? Hanya karena seseorang yang tidak dikenal. Rencanamu hancur. Chuan Long. Saya pikir saya harus mempertimbangkan kembali kemitraan kita. ITU adalah perjanjian kerjasama kita. Tanda tangan di sini. Bagianmu di grup yang akan melebihi kejuasadari ITU. Maka kamu benar-benar akan dinar. Di dalam grup yang tentang Siwu itu, saya akan menyingkirkannya. Tuan Yang. Jika kamu tidak ingin ada perubahan, saya masih menyarankan kamu berubah menjadi tuan yang tua, menikmati akhiratnya lebih cepat. Kakek. Ibu. Hui. Kamu sudah bangun, Hui? Ibu, aku pingsan lagi? Dokter bilang kamu cemas dan marah. Istirahat sebentar, kamu akan baik-baik saja. Ini semua salah Wu Ming. Bagaimana kakek? Dia baik-baik saja? Dia baik-baik saja. Dia sudah pulih sekarang. Ibyo, apakah ada sesuatu yang terjadi saat aku pingsan? Dokter Su tiba tepat waktu. Dia menggunakan teknik akupunktur modern. Itulah cara kakek diselamatkan. Wu Ming bahkan mencoba mencuri pujian. Kakek tidak pernah sadar. Cekat selah. Dia langsung kabur. Aku akan mengurungnya hari ini. Jika kakek tidak begitu lemah. Aku hanya penasaran. Mengapa kakek mengatur pernikahan ini sejak awal? Baiklah, ibu. Jangan bicarakan dia. Yang terpenting sekarang adalah memastikan Dr. Su tetap merawat kakek. Benar? Lihat, kakek baik-baik saja. Chuan Meng, kamu cukup populer sekarang. Ada kerumunan menunggu di luar untuk bertemu denganmu. Di mana Wang Mei Hui? Chuan Meng, kamu masih memikirkannya? Bukankah Nona yang Ling baik hati? Aku akan beritahu lagi. Pertama, bawa aku ke dia. Baiklah. Tidur nyenyak. Apa yang kamu lakukan di sini? Mei Hui Wang. Sesuatu menghentikan penyakitmu. Dari penyembuhan total. Ini akan kembali sekarang. Segera atasi, atau bisa jadi lebih buruk. Tapi aku benar-benar lelah hari ini. Tidak bisa melakukan banyak hal sekarang. Minum pil ini dulu. Pertama, aku akan menyembuhkanmu setelah pulih. Sudah selesai? Jika ya, kamu bisa pergi. Pergi sekarang. Killier, apa kamu mencoba menghancurkan keluarga kita? Killier. Ibu. Apa yang kamu lakukan pada ibuku? Dia pantas mendapatkannya. Bibir yang dia menghindari masalah. Aku hanya ingin dia diam. Sungguh, kamu membuatku kesal. Aku ingin kamu pergi sekarang. Pergi sekarang. Jika hidup tidak berarti apa-apa bagiku, aku akan membiarkanmu pergi. Lebih baik tidak. Pergi sekarang. Kamu yang hina dan tak tahu malu. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Ayo pergi. Apa yang sebenarnya kamu berikan padaku? Seseorang, tolong. Wu Ming. Wu Ming, kemarilah. Chuan Meng, berhenti lari. Chuan Meng, jangan pergi. Aku punya tawaran bagus untukmu. Kamu bahkan tidak bisa menangani semua kekayaan yang menuju ke arahmu. Tunggu. Kenapa kita lari? Ini berantakan. Tidak ada waktu untuk mereka. Ngomong-ngomong, istriku bilang dia memberiku 1.000. Belum dicek. Ya, ini bahkan tidak layak disebut. Ini kurang dari barbeque yang kita makan. Ayo pergi ke ban dan lihat. Bro, kamu menyebut 10 juta. Serbiu?
Nona yang Ling terlalu boros. Kenapa berkeringat banyak? Aku miskin. Huan Meng, sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat kekayaan seperti ini. Aku akan tetap bersamamu mulai sekarang. Jangan khawatir. Aku yang urus klinik. Tuan Ming, lihat dirimu. Merencanakan sesuatu besar? Sangat penting. Tuan Lei, ceritakan tentang Nona Yang Ling. Apakah kalian berdua melewati batas itu? Kerja bagus. Sepertinya, Longgang hanya mempersiapkan jalan untukmu. Bersikap lembutlah. Yang Leng adalah putri tertua dari keluarga Fortune 500. Sangat dimanjakan dan dimanja. Dia terkenal di seluruh dunia. Tapi belakangan ini, keluarganya sedang mengalami masa sulit. Dia di bawah tekanan yang besar. Bro, kamu seharusnya lepaskan beberapa hal. Fokus ke depan, benar? Kamu suka wanita seperti apa? Katakan padaku. Aku akan... Tolong lembut ya. Setelah aku memilihnya, aku tak akan pernah berubah. Aku akan menjadi sekutu terbesarnya. Hadiah apa yang harus aku berikan untuk pacarku? Tuan Meng, Nona Yang Ling seperti malaikat. Bagaimana aku tahu harus memberinya apa? Apa yang harus diberikan? Mengerti. Kedatangan Nona Shen benar-benar menerangi tempat kami. Pertama kali aku melihatmu, kamu masih remaja. Sekarang, kamu telah menjadi cantik sejati. Bahkan masuk daftar orang kaya. Nona Shen, aku tersanjung. Hanya beberapa gelar konyol. Jangan panggil aku Nona Shen. Tuan tua adalah guruku. Jika kamu tidak keberatan, panggil aku Bibiu. Bibiu? Kamu tidak terlihat lebih tua dariku. Nyonya Yu. Tidak bisa. USIA membawa Penghormatan. Aku di sini untuk membicarakan sesuatu yang penting denganmu. Apa itu? Ada dana internasional besar, SDG, mencoba antara kamu dan Yang Tingjian untuk mengambil alih grup Yang dan mengambil antang darinya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan hanya diam. Itulah mengapa aku di sini. Untuk membicarakan aliansi pernikahan. Aliansi pernikahan? Jika kamu menerima untuk menikahi Shen Guohao, putraku, keluarga Shen siap turun tangan dan menyelesaikan krisis kamu. Maaf, Nona Shen. Tapi aku hanya akan menikah. Karena cinta. Bukan untuk alasan lain. Luangkan waktu untuk merespons. Aku pikir, kamu akan membuat keputusan yang cerdas untuk grup Yang. Karena itu akan segera runtuh. Aku pergi. Telepon aku. Selidiki SDG itu. Dana internasional sekarang. Oke, Nona Yang. Aku baik-baik saja sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wu Ming adalah anak nakal. Tidak akan semudah itu lain kali. Nona Wang. Lebih baik kamu jaga mulutmu. Maaf, dokter. Bagaimana dengan laporan putri saya? Apakah dia meracuninya? Temuan Wang Meihui agak aneh. Semuanya tampaknya berfungsi dengan baik. Semua level mendekati puncak kisaran normal. APA? Dan apa? Jarum 3 cm di otak. Yaram 3 厘米. Bagaimana? Otaknya hanya tindak lanjut setelah MRI. Ruang kosong. Mungkinkah itu terjadi dalam beberapa hari terakhir? Bukan jarum perak. Jarum tulang kecil.
Itu ada di jahitan tengkorak. Sulit dideteksi. Jarum tulang di otak? Dokter, apakah ini fatal? Ada Cora, untuk mengeluarkannya, bisakah kamu mengeluarkannya? Kami tidak punya cara. Kamu harus menemui spesialis otak. Struktur otak terlalu rumit. Kesalahan kecil bisa menyebabkan kecelakaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dari mana ini muncul? Bagaimana bisa ada jarum tulang di otak? Besok ke Diarsu. Ada rencana. Haruskah dia bertindak? Aku pasti akan memberitahumu. Kutukan itu, Wu Ming, yang harus disalahkan. Sial sekali. Apakah ini untuk keluarga kita? Bijaksana untuk menjaga hubungan baik dengan guruku. Ini tidak akan menyakitimu. Guru? Kamu bilang guru? Dokter. Saya Pa. Gurumu? Dokter, kamu belum selesai. Ibyo, aku bawa makanan untukmu. Makanlah selagi hangat. Ibu, apa yang terjadi? Ada APA? Hui. Dokter mengirim laporan medismu. Wu Ming meracuni obatku, ya? Tetap tenang. Dengarkan. Kakak, apa yang terjadi? Tidak enak badan? Tidak. Aku melihatmu melalui jendela saat kamu masuk ke halaman. Jalanmu terlihat agak aneh. Butuh dokter? Bajingan itu mempermalukanku. Jangan khawatir. Berhenti mencari. Silakan duluan. Kakak, kamu baik-baik saja? Mungkin kamu bocor di suatu tempat? Aku benar-benar baik-baik saja. Jangan tanya lagi. Apakah kamu masih ingat orang yang kusebutkan sebelumnya? Dia benar-benar tabib ajaib. Hari ini aku melihat dengan mataku sendiri. Dia menghidupkan seseorang kembali. Benarkah? Di mana dia? Apakah kamu membawanya kembali? Dia menghilang. Aku mengirim Yu untuk mencarinya. Temukan dia. Dimanapun dia berada. Waktu hampir habis. Kakak, apa kau khawatir dengan kakek? Haruskah aku benar-benar menikahi seseorang yang tidak kusukai demi keluarga yang... Saya Pa Kau. Aku Wu Ming. Mengantar hadiah untuk Yang Ling. Ada janji? Janji untuk mengantar hadiah? Tentu saja. Nona dikunjungi banyak orang setiap hari. Haruskah dia menemui setiap orang? Hubungan kami cukup istimewa. Tolong, biarkan aku masuk. Aku takkan lupa. Apa kau punya hubungan jauh dengan keluarga Yang? Dari pegunungan? Bukan saudara, tapi lebih dekat dari saudara. Dengar, jika kau bukan aku, panggil Yang Ling. Aku akan bicara dengannya. Kapten, ada situasi di gerbang 2. Bawa dia ke pos. Kirim beberapa orang ke sini. Tidak. Jika sudah, aku akan pergi sekarang. Nona Yang, proyek utama kami telah dihentikan oleh kekuatan tak dikenal. Aliran uangnya melebihi 100 miliar. Tanpa dukungan eksternal. Proyek kunci kami dalam bahaya.
Jika kau setuju menikahi putraku, Shen Kuohao, keluarga Shen siap membantu dan menyelesaikan masalahmu. Tak perlu langsung menjawab. Aku yakin kau akan membuat keputusan bijak untuk grup Yang. Karena itu diambang kehancuran. Jangan sentuh aku. Kau tidak bisa berenang. Tidak ada sungai di kampung halaman. Tempat ini dijaga ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Tertutup di siang hari. Aku memanjat di malam hari. Kamu melanggar. Aku bisa memenjarakanmu. Istri. Diam. Aku bukan istrimu. Dengar. Lupakan malam itu. Bukankah aku memberimu 10 juta untuk menghilang? Kenapa kamu di sini? Aku mengerti. Selalu ingin lebih, ya? Apakah 10 juta tidak cukup? Kekayaan tidak berarti bagiku. Aku datang kemari untukmu. Untukku? Ambisi kamu benar-benar luar biasa. Apakah kamu cukup baik? Itu adalah ginseng liar berusia 800 tahun. Sangat cocok untuk meningkatkan energimu. Bungkusan ini terbuat dari ramuan untuk membantu kehamilan. Ginjal adalah kunci untuk kehamilan yang stabil. Semua ini di sini. Baik untuk limpah, ginjal, dan darah. Kamu gila? Aku tidak hamil. Dan ini adalah pakaian dan susu formula bayi. Seorang anak laki-laki dan perempuan. Kembar. Kamu tuli? Ling, percayalah padaku. Kamu akan menjadi seorang ibu. Gila. Kamu benar-benar gila. Berpikir untuk menikahiku seperti ini? Aku mengatakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Satu malam tidak akan menyebabkan kehamilan. Bahkan jika iya, kamu tidak akan tahu selama seminggu. Serius, periksalah kepalamu. Kamu kekurangan uang? Oke, 10 juta lagi. Pergi sekarang. Tabungan? Dengar baik-baik. Aku tak akan meminta sepeser pun lagi. Anggap saja 10 juta itu sebagai pinjaman. Ini untukmu dan anak kita. Mungkin tidak bernilai banyak, tapi ini bukti perhatianku. Seperti yang kukatakan, kamu sedang hamil. Jangan ragukan keahlian medisku. Kupikir dunia ini penuh dengan orang dan hal istimewa. Tapi aku yakin kamu berbeda dari mereka. Aku bisa membuktikannya. Sudah kukatakan akan mengurusnya. Aku pasti menepati janjiku. Aku juga tahu keluarga yang sedang dalam kesulitan besar sekarang. Aku akan melindungimu. Maaf, aku tak punya waktu untuk hayalanmu. Juga, lupakan semua mimpi tidak realistis tentangku. Aku memilih untuk menikah dengan Shen Kuohao. Hah? Kamu bilang akan melindungiku. Dengan apa? Shen Kuohao adalah salah satu pewaris grup Shen. Kekayaan yang tak terbayangkan. Begitu aku menjadi bagian dari keluarga Shen, krisis keluargaku akan terselesaikan dengan mudah. Lalu apa yang kamu punya? Pergi. Berhenti mencariku. Jangan sampai kamu terseret dalam kekacauan ini. Lupakan malam konyol itu.
Mulai sekarang, aku akan hidup untuk keluargaku. Tapi untuk saat ini, biarkan aku menjadi diriku sendiri, meski hanya sebentar. Kakak, aku tidak melihat apa-apa. Lanjutkan semuanya. Jangan menikah dengan Shen Guohao. Beri aku sebentar. Aku pasti. Wu Ming. Berhenti. Belum pernah ada yang bilang akan melindungiku sebelumnya. Aku nggak bisa ngebedain kamu serius atau enggak. Ini masih bikin aku terharu. Pergi dari sini sekarang. Bawa semua yang kamu punya. Kamu benar. Kecuali skill medis, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku nggak akan biarkan siapapun sentuh pacarku. Nggak akan pernah. Udah cukup. Kak, siapa tuh orangnya? Akhirnya aku punya kakak ipar. Nunggu suami? Aku yang carikan. Makanannya udah siap. Hei, bos. Kami nggak pesen 2 masakan ini. Mereka nargetin istriku. Datang lebih sering. Halo, bos. Istri kamu nggak pernah tunjukin emosi. Apa yang bikin dia semangat banget hari ini? Hey bro, kamu masih punya obat yang kamu kasih waktu itu? Kepala, asal jangan berlebihan. 1 kilo udah cukup. Obat itu beneran kuat. Masih terasa efeknya, serius. Bukan buat aku, buat temenku. Kamu lihat. Beberapa obat. Nggak ternilai harganya. Shen ya, oh Kangerdi. Makan yang enak. Aku yang traktir. Bos baik banget. Nikmati. Siap melayani. Hakmeng, obat apa yang kamu kasih ke dia? Boleh aku coba? Nggak sekarang. Yah, gimana kabarnya itu? Udah nemu tempat. Sewa 200.000 per tahun. Bagus. Besok, tanya Lei Chang. Tentang Shen Guohao dari Jinling. Ngapain repot-repot? Shen Guohao, salah satu dari 4 tuan muda. Ada apa ini? Dia mencuri pacarku. Dia bisa memikat wanita manapun yang dia inginkan. Apa itu tadi? Mari kita lihat. Siapa yang akhirnya menang? Ling, percayalah padaku.
Kamu akan menjadi seorang ibu. Aku akan melindungimu. Aku percaya, kamu akan memilih dengan bijak untuk grup yang, karena itu akan segera runtuh. Beri aku pil KB sekarang juga. Ayo, Tuan Ming. Guru Bizarre. Betapa beruntungnya. Rendah hati, tolong. Sepertinya kamu meminta-minta. Meminta-minta? Guru Bizarre. Dermawan. Aku tidak memohon. Pilih apa saja yang kamu suka. Aku yang bayar. Halo cantik. Kamu memanggilnya guru besar. Aku saudaranya. Jadi aku paman buyutmu? Mau aku memanggilmu paman buyut, ya? Tergantung hadiah apa yang kamu berikan. Hei Diao. Apakah besar? Dan sepanjang ini? Kamu bercanda? Hei, aku orang yang baik. Aku bicara tentang... Yang penting niatnya. Jangan dipikirkan. Guru Bizarre. Mana hadiah untuk yang mulia? Kamu melewatkan upacara berlutut. Guru Bizarre. Hormatku untukmu. Oke, sekarang berdiri. Ini adalah pandanganku. Otak titik akupunktur untuk penyakit kompleks. Terima kasih, Guru Besar. Tuan Meng, buku panduan ini sangat berharga. Kamu begitu saja melepaskannya? Ini cuma salinan. Aku punya banyak. Tuan Jin. Do, senang bertemu Anda di sini. Tapi hari ini, aku ada urusan lain. Anda mengcarry Marika? Ya, untuk dia. Bro, ikut aku. Tuan Jin, Anda bilang akan mematahkan kakiku. Dan membuatku membangun fondasi Anda. Berani-beraninya aku ikut Anda? Boka, jaga mulutmu. Sudah bosan hidup? Diam saja. Guru Besar, perlu bantuanku? Cuma butuh bayaran kecil. Jangan khawatir. Aku tak sekaya itu. Kamu, aku bicara padamu. Kamu celaya. Sudah kubilang, diam. Tenang saja. Kamu terlalu keras bicara. Orang akan mengira kamu yang bertanggung jawab. Begini saja. Ada orang penting mencarimu, menyebut namamu. Kamu, makan di warung pinggir jalan ini. Tak pantas bicara padaku. Aku baik hati, jangan bertindak bodoh. Mengerti? Baik. Kamu seharusnya berperan sesuai. Ada apa denganmu? Bavajia. Siapa berani melukainya? Kenapa dia berbau seperti saudariku? Aromanya sangat khas. Itu dia. Kenapa dia punya aroma saudariku? Parfumnya unik. Itu dia. Kamu siapa? Kamu tahu sedang berhadapan dengan siapa? Membela orang ini? Hello, Tuan Jin. Ini adalah nona kedua dari grup Yang Yutong. Dia adik perempuan istriku. Saudara iparku. Nona Yang, senang bertemu denganmu. Jin Tong. Aku Jin Tong dari Jin Tong Construction. Tuan Jin, tuanmu adalah tamu terhormat dari grup yang kami. Bisakah kamu tidak menyulitkannya? Aku tidak.
Aku hanya membawanya untuk menemui seseorang. Jadi kita harus pergi sekarang? Kamu pikir kamu Tuhan? Tuan Jen, Tuan Wu dibutuhkan untuk urusan mendesak. Kamu mungkin harus menunggu sebentar. Tuan Wu, waktunya bergerak. Tunggu sebentar. Nona Yang, dengan segala hormat untuk keluargamu. Sosok teratas dari keluarga Shen di Jinling meminta untuk menemuinya. Hari ini, aku akan membawanya, apapun yang terjadi. Keluarga Shen Guohao? Tidak ada yang bisa membawanya. Aku tidak mengerti itu. Kita tidak mau mengambil resiko membawa keluarga Shen marah. Tapi Tuan Wu akan pergi dengan kami hari ini. Kebuntuan, bukan? Baiklah. Ini bukan salahku. Apa Jia? Tunggu. Tuan Jin. Aku akan ikut denganmu. Itu membuatnya lebih mudah. Jangan cekat. Kami akan melindungimu. Jangan khawatir. Tuan Wu, di Kota Long, jika kami mendukungmu, tidak ada yang akan menyakitimu. Saudara ipar, tunggu aku. Aku akan memperbaiki tenggorokanmu. Nyonya, kenapa Tuan Wu memanggilmu kakak ipar? Barry Tahu, bersiaplah untuk mendukungnya. Jaga keselamatannya dengan segala cara. Mengerti? Ya. Kakimu sembuh. Dalam sehari? Bagaimana mungkin? Aku berdiri di depanmu. Kenapa kau tidak percaya? Kita tidak bisa membiarkan bajingan ini hidup. Dia akan jadi masalah. Tuan Long, lebih bijak berteman daripada bermusuhan. Selain itu, dokter muda ajaib yang masih hidup lebih berharga bagi kita. Selain itu, mungkinkah kita memperluas pandangan sedikit? Kota Long sudah punya dokter Su cukup. Selain itu, dia mungkin hanya beruntung dengan kakimu. Tuan Long, jaga mulutmu. Hanya perbandingan 50 juta untuk menyelamatkan nyawanya. Nilainya jauh lebih dari ini. Menurutnya capital orang penting untuk Dayuris bisa menghasilkan lebih banyak uang dan koneksi daripada ini. 100 juta yuan C7. Nona, dia sudah datang. Sebentar. Aku akan menerima telepon. Ling. Ada APA? Nona Shen, untuk proposal yang kau ajukan, aku terima. Ebio, dia dulu sangat dingin. Bahkan tidak membalas pesan. Tapi lihat dia sekarang. Pilihan yang bijak. Keluarga Shen akan berdiri teguh di belakangmu. Aku punya permintaan. Lanjutkan. Tunda pernikahan selama 1 tahun. Aku menghormati pilihanmu. Aku segera akan memimpin tim untuk menghentikan pengambil alihan grup yang oleh dana global. Hanya untuk mengakhirinya, Ini musuh yang kuat. Butuh waktu untuk membuat mereka mengeluarkan uang mereka. mengerti, Yang Mulia. Ebio, kamu bisa dengan mudah membuat mereka menarik dana. Tapi kenapa? Aku setuju dengan pilihannya untuk menunda upacara. Dia harus menghadapi tekanan yang datang bersamanya. Aku ingin melihat seperti apa calon pengantin anakku. Sebenarnya, Ibu, kamu mungkin satu-satunya orang di dunia yang bisa membuat orang yang begitu bangga menelan ludahnya sendiri. kamu pulang dulu. Aku ada tamu penting. Mengerti? Aku pergi dulu. Maaf atas keterlambatannya. Ada masalah mendesak yang muncul.
Shen Qianyu dari keluarga Shen di Jinling. Kamu bahkan bisa bertahan. Aku juga pasti bisa. Nona Shen. Shen Kuohao bukan anak kandungmu, kan? Aku tidak tahu kenapa kamu mengatakan itu. Tapi tolong hindari lelucon seperti itu. Mengerti. Kalau begitu kita anggap itu sebagai lelucon. Langsung saja. Tuan, apa yang kamu lihat? Nona Shen. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Bolehkah aku melihat lebih dekat? Lebih dekat. Sedikit lebih dekat. Tuan Chen, siapa itu? Dengan penuh barang. Murahan? Dia dipanggil Wu Ming, seorang pemberontak. Dia tampaknya palsu. Penipu? Bagaimana penipu itu bisa sampai ke ibuku? Dia juga tahu beberapa keterampilan medis. Akan lebih baik jika seperti yang kau katakan. Kalau tidak, jika dia mencoba menipu kita, dia bisa mati saja. Ya. Nah, Nona yang Yutong tampaknya banyak melindunginya. S.I. Hahet, berani macam-macam dengan Yutong? Itu sama saja mencari mati. Tuan Jin, apakah kau mengerti aku? Tentu saja. Aku adalah kutu di dalam perutmu. Kill ya.